Hidup seringkali menghadapkan kita pada pilihan yang sulit, terutama ketika menyangkut soal uang. Banyak orang rajin menabung, tetapi pada akhirnya bingung harus digunakan untuk apa. Tabungan yang hanya disimpan tanpa arah bisa jadi sekadar angka di rekening, tidak benar-benar memberikan manfaat besar bagi kehidupan. Namun, tabungan yang dialokasikan dengan bijak akan berubah menjadi pondasi yang kokoh, penopang yang menenangkan, bahkan jembatan yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya, tabungan bukan sekadar menyimpan uang dari sisa penghasilan. Lebih dari itu, tabungan adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Dengan tabungan, kita berusaha menata hidup, menjaga agar masa depan tidak dipenuhi kekhawatiran, serta membuka peluang untuk berkembang. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan tabungan agar tidak sia-sia, tetapi justru memberikan manfaat nyata dalam setiap langkah hidup kita? Banyak orang hanya memandang tabungan sebagai cadangan untuk masa depan yang samar-samar. Padahal kenyataannya, ada banyak cara yang lebih konkret untuk mengalokasikannya. Tabungan bisa digunakan untuk melindungi diri dari resiko yang tidak terduga, untuk menyiapkan masa depan yang lebih pasti, bahkan untuk membuka pintu kesempatan baru yang sebelumnya terasa sulit digapai. Semua itu bisa diwujudkan bila kita tahu cara mengatur alokasinya dengan benar. Karena itu, dalam pembahasan kali ini kita akan melihat 7 ide terbaik tentang bagaimana menggunakan tabungan dengan bijak. 7 ide ini bukan sekadar teori, tetapi hal-hal yang sangat praktis, bisa langsung diterapkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan pokok, keamanan finansial, kesehatan hingga peluang untuk berkembang, semuanya bisa tercapai bila tabungan diarahkan pada jalur yang tepat. Maka, mari kita bahas satu persatu, bagaimana tabungan yang kita miliki dapat bekerja untuk kita. Bukan hanya diam di rekening, tetapi benar-benar memberi arti dan manfaat yang besar bagi perjalanan hidup kita. Sebelum semuanya dimulai, sempatkan untuk like video ini dan subscribe channel Logika Hati. Sekarang, langsung saja kita mulai. 1. Membangun dana darurat. Langkah pertama, dan bisa dikatakan paling mendasar dalam mengalokasikan tabungan, adalah membangunnya sebagai dana darurat. Dana darurat ini seringkali dianggap sepele oleh sebagian orang. Padahal ia merupakan pondasi yang akan menyelamatkan kita di saat kondisi tak terduga datang menghampiri. Kita semua tentu menyadari bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Mungkin hari ini keadaan baik-baik saja, pekerjaan berjalan lancar, kesehatan terjaga, dan semua tampak stabil. Namun dalam sekejap, situasi bisa berubah. Bisa jadi kita menghadapi kehilangan pekerjaan, mengalami sakit mendadak yang membutuhkan biaya besar, atau menghadapi kondisi darurat lainnya yang tak pernah kita rencanakan sebelumnya. Di saat-saat seperti inilah, dana darurat akan menjadi penyelamat, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara mental, karena kita tidak perlu panik mencari pinjaman atau menjual aset berharga dengan tergesa-gesa. Banyak pakar keuangan menyarankan bahwa dana darurat idealnya mencakup kebutuhan hidup antara 3 hingga 6 bulan. Artinya, jika pengeluaran bulanan kita rata-rata sebesar 5 juta rupiah, maka dana darurat yang sehat berada pada kisaran 15 hingga 30 juta rupiah. Jumlah ini akan menjadi bantalan yang melindungi kita dari guncangan tak terduga. Yang perlu dipahami, dana darurat berbeda dengan tabungan biasa. Tabungan biasa seringkali digunakan untuk tujuan tertentu, seperti liburan, membeli barang, atau investasi. Sedangkan dana darurat bersifat khusus. Ia hanya boleh disentuh bila situasi benar-benar genting dan tidak ada pilihan lain. Dengan cara ini, tabungan yang kita miliki akan menjadi penopang ketenangan dalam menghadapi resiko kehidupan. Selain itu, menyisihkan tabungan untuk dana darurat juga mencerminkan kedewasaan dalam mengatur keuangan. Tidak jarang orang merasa tenang hanya karena memiliki tabungan yang besar. Tetapi ketika kebutuhan mendesak muncul, mereka tidak siap. Hal ini sering terjadi karena tabungan yang ada sudah terlanjur dialokasikan untuk hal-hal konsumtif. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menegaskan sejak awal, sebagian tabungan harus ditempatkan sebagai dana darurat, terpisah dari rencana-rencana lain. Bahkan lebih jauh, memiliki dana darurat bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga keluarga. Bayangkan, di saat pasangan atau anak membutuhkan biaya mendadak untuk kesehatan, kita dapat segera mengatasi tanpa harus menambah beban pikiran mereka. Dengan begitu, dana darurat memberikan ketenangan bukan hanya bagi kita, melainkan juga bagi orang-orang yang kita sayangi. Membangun dana darurat memang membutuhkan kesabaran. Kita tidak bisa langsung mengumpulkan jumlah besar dalam sekejap. Namun,
Dengan disiplin kecil yang dilakukan secara konsisten, tabungan akan tumbuh sedikit demi sedikit hingga mencapai jumlah ideal. Kuncinya adalah memandang dana darurat sebagai sebuah kewajiban, bukan pilihan. Ia ibarat pagar pelindung rumah yang tidak terlihat glamor, tetapi sangat penting ketika badai datang. Karena itu, sebelum tabungan dialokasikan ke tujuan lain yang lebih menarik seperti investasi, pembelian aset, atau liburan, pastikan terlebih dahulu bahwa dana darurat sudah tersedia dengan cukup. Dengan langkah ini, setiap langkah finansial berikutnya akan terasa lebih aman, lebih stabil, dan lebih tenang. 2. Melunasi utang dengan bijak. Setelah memastikan bahwa dana darurat telah terbentuk, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah mengalokasikan tabungan untuk melunasi utang dengan bijak. Utang, dalam kehidupan modern, hampir tidak bisa dihindari. Banyak orang mengambil cicilan untuk rumah, kendaraan, pendidikan bahkan kebutuhan sehari-hari. Namun yang sering menjadi persoalan bukanlah sekedar utangnya, melainkan bagaimana seseorang mengelolanya. Utang, bila dikelola dengan salah, dapat menjadi beban yang mengerogoti pikiran setiap hari. Banyak individu yang merasa terikat seolah-olah hidup mereka dikendalikan oleh kewajiban membayar cicilan setiap bulan. Stres, cemas, hingga kehilangan semangat bekerja seringkali muncul karena tekanan utang yang tidak terkendali. Oleh sebab itu, menata strategi pelunasan utang dengan bijak adalah salah satu bentuk manajemen keuangan yang tidak hanya menyelamatkan kondisi finansial, tetapi juga kesehatan mental. Ada sebuah prinsip sederhana yang sering dianjurkan oleh para ahli, yaitu utang konsumtif harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Utang konsumtif adalah utang yang tidak menghasilkan aset atau nilai tambah di masa depan. Contohnya cicilan kartu kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang sekadar memenuhi gaya hidup, atau pinjaman online yang hanya dipakai untuk keperluan sesaat. Jenis utang ini biasanya disertai bunga tinggi yang jika tidak segera dilunasi, akan membesar dan menjerat kita semakin dalam. Namun melunasi utang bukan berarti harus terburu-buru hingga mengorbankan seluruh kebutuhan lain. Kata kunci di sini adalah bijak. Artinya, kita perlu menyusun strategi yang seimbang, membayar utang secara konsisten tetapi tetap menjaga agar kebutuhan hidup pokok dan tabungan lain tidak terbengkalai. Ada beberapa metode yang bisa dipertimbangkan. Salah satunya adalah metode snowball, yaitu memprioritaskan pelunasan utang yang paling kecil terlebih dahulu. Dengan cara ini, setiap kali satu utang berhasil dilunasi, kita mendapatkan dorongan moral dan rasa percaya diri untuk melanjutkan ke utang berikutnya. Sebaliknya, ada juga metode avalanche, yaitu fokus melunasi utang dengan bunga tertinggi dulu. Cara ini secara matematis lebih efisien karena mengurangi beban bunga dalam jangka panjang. Pilihan metode dapat disesuaikan dengan kondisi dan kepribadian masing-masing. Yang terpenting dalam proses melunasi utang, kita perlu menanamkan kesadaran bahwa utang bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi juga bukan sesuatu yang boleh disepelekan. Utang adalah tanggung jawab dan dengan menyelesaikannya, kita membuktikan kedewasaan dan integritas diri. Banyak orang justru merasa lebih ringan, lebih bebas, bahkan lebih produktif setelah beban utang berkurang atau terselesaikan. Melebihi jauh lagi, melunasi utang dengan bijak juga membuka ruang bagi tabungan untuk berkembang ke arah yang lebih bermanfaat. Selama utang masih menumpuk, tabungan yang kita kumpulkan seringkali tergerus hanya untuk membayar cicilan. Namun setelah beban itu terselesaikan, tabungan dapat dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti investasi, pendidikan anak, atau rencana pensiun. Dengan kata lain, melunasi utang adalah langkah membersihkan jalan, agar perjalanan finansial kita berikutnya bisa berjalan lebih lancar. Dan jangan lupa, menyelesaikan utang bukan hanya urusan angka, tetapi juga urusan hati. Orang yang terbiasa menepati janji membayar utang akan dihormati baik di lingkungan keluarga, teman maupun rekan kerja. Reputasi ini sangat berharga karena sekali kepercayaan hilang akibat menunda atau mengabaikan kewajiban, sulit untuk mendapatkannya kembali. Maka, mengalokasikan tabungan untuk melunasi utang dengan bijak bukanlah pengorbanan semata, melainkan sebuah langkah strategis. Ia membebaskan kita dari tekanan, menjaga nama baik, dan membuka jalan menuju kemandirian finansial yang sesungguhnya. Poin 3. Investasi reksadana, alternatif cerdas dengan modal terjangkau. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, setelah sebelumnya kita membahas pentingnya dana darurat serta memprioritaskan pelunasan utang, kini saatnya kita melangkah ke hal yang lebih produktif, yaitu mengembangkan tabungan melalui investasi. Dan salah satu cara yang paling relevan serta mudah dijangkau di masa sekarang adalah investasi reksadana. Banyak orang masih berpikir bahwa investasi hanya untuk mereka yang berpenghasilan tinggi. Ada anggapan bahwa modal yang dibutuhkan sangat besar, rumit, dan penuh risiko. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi keuangan, pandangan itu sudah mulai berubah.
Kini, bahkan dengan modal Rp100.000 saja, seseorang sudah bisa mulai berinvestasi melalui reksadana. Reksadana pada dasarnya adalah sebuah wadah. Dana yang Anda tabungkan akan dikelola oleh seorang manajer investasi profesional untuk kemudian ditempatkan di berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, atau pasar uang, sesuai jenis reksadana yang Anda pilih. Artinya, Anda tidak perlu repot memantau harga saham setiap hari, atau bingung bagaimana cara membeli obligasi. Semua sudah diurus oleh pihak yang ahli di bidangnya. Mengapa reksadana menjadi ide terbaik untuk tabungan? Pertama, reksadana memberikan peluang pertumbuhan nilai yang lebih tinggi dibanding sekedar menabung di bank. Jika Anda hanya menyimpan uang di rekening tabungan biasa, imbal hasilnya relatif kecil dan seringkali tidak sebanding dengan laju inflasi. Akibatnya, nilai real uang Anda justru berkurang seiring waktu. Sementara, dengan reksadana, ada potensi imbal hasil yang lebih kompetitif sehingga tabungan Anda tidak hanya tersimpan, tetapi juga berkembang. Kedua, reksadana sangat fleksibel dan ramah bagi pemula. Anda bisa memulai dengan modal kecil, lalu menambah sedikit demi sedikit sesuai kemampuan. Misalnya, seseorang dengan penghasilan Rp2 juta per bulan bisa menyisihkan Rp100.000 atau Rp200.000 per bulan untuk membeli reksadana pasar uang. Jumlah yang tampak kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, dalam beberapa tahun dapat berkembang menjadi jumlah yang signifikan. Ketiga, reksadana juga memberikan diversifikasi otomatis. Artinya, dana Anda tidak hanya ditempatkan di satu instrumen saja, tetapi tersebar di berbagai aset. Hal ini tentu mengurangi risiko dibanding jika Anda langsung membeli saham satu perusahaan. Namun tentu saja sebagaimana bentuk investasi lainnya, reksadana tetap memiliki risiko. Nilainya bisa naik dan turun. Tetapi dengan pemahaman yang tepat serta konsistensi, risiko tersebut bisa dikelola, bahkan menjadi bagian dari proses pertumbuhan aset jangka panjang. Dengan demikian, mengalokasikan sebagian tabungan Anda ke dalam reksadana bukan hanya pilihan cerdas, tetapi juga langkah nyata menuju kebebasan finansial. Mulai kecil, tetapi lakukan dengan disiplin, karena pada akhirnya yang membuat tabungan berkembang bukan hanya besarnya modal, melainkan konsistensi dalam mengalokasikannya. Poin 4, menabung untuk pendidikan anak atau pendidikan pribadi. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, berbicara tentang tabungan tidak bisa dilepaskan dari satu aspek penting dalam kehidupan, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya jauh melebihi materi. Ia bukan hanya membuka jalan menuju karir yang lebih baik, tetapi juga membentuk cara berpikir, sikap, dan bahkan kualitas kehidupan seseorang di masa depan. Karena itu, mengalokasikan sebagian tabungan untuk tujuan pendidikan, baik pendidikan anak maupun pendidikan pribadi, adalah langkah strategis yang sangat bijak. Mari kita lihat realitas yang ada. Biaya pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan jauh lebih cepat daripada kenaikan rata-rata inflasi. Bagi orang tua, hal ini menjadi tantangan besar. Jika tidak dipersiapkan sejak dini, biaya sekolah anak bisa menjadi beban berat yang membuat stabilitas keuangan keluarga terguncang. Sementara bagi Anda yang belum berkeluarga atau sedang fokus membangun karir, pendidikan pribadi seperti kursus, sertifikasi, atau pelatihan keahlian bisa menjadi modal penting untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing. Pertanyaannya, bagaimana cara menabung untuk pendidikan secara efektif? Pertama, tentukan tujuan yang jelas. Juga tabungan ditunjukkan untuk anak, hitung perkiraan biaya pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Jika untuk pribadi, tentukan jenis pendidikan atau pelatihan apa yang ingin Anda ambil, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kedua, gunakan instrumen tabungan atau investasi yang sesuai dengan jangka waktu. Jika dana akan digunakan dalam waktu dekat, misalnya 1 hingga 3 tahun, Anda bisa menyimpannya di tabungan pendidikan atau reksadana pasar uang yang relatif stabil. Tetapi jika dana baru akan dipakai dalam jangka panjang, seperti 10 hingga 15 tahun mendatang, Anda bisa mempertimbangkan instrumen dengan potensi imbal hasil yang lebih kompetitif, sehingga tabungan Anda tidak hanya tersimpan, tetapi juga berkembang. Ketiga, lakukan secara bertahap dan konsisten. Tidak perlu langsung menabung dalam jumlah besar. Mulailah dari jumlah yang realistis sesuai kemampuan. Ingatlah bahwa pendidikan adalah perjalanan panjang. Apa yang Anda sisihkan sedikit demi sedikit hari ini akan sangat meringankan beban keuangan Anda di masa depan. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa menabung untuk pendidikan bukan hanya tentang biaya sekolah formal. Pendidikan bisa datang dari berbagai arah, seperti kursus bahasa asing, pelatihan komputer, atau kelas keterampilan tertentu. Semua itu berkontribusi membentuk individu yang lebih berkualitas, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi persaingan di dunia nyata. Dengan demikian, ketika Anda menyisihkan sebagian tabungan untuk pendidikan, pada hakikatnya Anda sedang membangun masa depan, baik masa depan anak-anak Anda maupun masa depan diri Anda sendiri. Poin 5.
Menabung untuk membeli aset produktif. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, jika kita berbicara tentang tabungan, seringkali orang hanya membayangkannya sebagai dana yang disimpan di bank, aman, dan bisa digunakan sewaktu-waktu. Padahal, tabungan dapat diarahkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, membeli aset produktif. Aset produktif adalah harta yang bukan hanya diam tersimpan, tetapi mampu menghasilkan penghasilan tambahan secara rutin, bahkan tanpa perlu Anda bekerja keras setiap hari. Mengapa hal ini penting? Karena dengan mengalokasikan tabungan untuk membeli aset produktif, Anda sesungguhnya sedang mengubah posisi keuangan Anda dari sekedar pengeluar menjadi seorang pemilik aset yang memiliki sumber pendapatan pasif. Dan pendapatan pasif inilah yang akan membuat keuangan Anda semakin kuat dan stabil di masa depan. Mari kita ambil beberapa contoh. Aset produktif bisa berupa tanah atau properti yang disewakan. Setiap bulan, Anda akan menerima pemasukan tanpa harus turun tangan secara langsung. Bisa juga berupa saham perusahaan yang membagikan dividen, atau reksadana yang memberikan hasil investasi. Bahkan dalam era digital sekarang ini, aset produktif juga bisa berbentuk website, toko online, atau hak cipta digital yang menghasilkan royalti atau pemasukan pasif lainnya. Namun membeli aset produktif tentu memerlukan perencanaan yang matang. Pertama, Anda perlu memilih jenis aset yang sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan Anda. Jangan terburu-buru membeli sesuatu hanya karena mengikuti tren. Misalnya, membeli properti memang menjanjikan, tetapi juga membutuhkan modal besar serta perawatan yang tidak sedikit. Sementara membeli saham bisa lebih fleksibel, tetapi memerlukan pemahaman dan kesabaran dalam menghadapi fluktuasi pasar. Kedua, penting untuk menentukan prioritas. Jika dana tabungan Anda masih terbatas, mulailah dari aset produktif yang kecil tetapi mudah dikelola. Misalnya menabung untuk membeli emas batangan sebagai aset simpanan yang tahan inflasi, atau menyisihkan dana untuk membuka usaha kecil yang bisa dijalankan secara sampingan. Jangan menunggu punya uang besar baru memulai, sebab seringkali kesempatan terbaik datang justru dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Ketiga, pisahkan tabungan untuk aset produktif dari dana darurat. Banyak orang gagal mengembangkan keuangannya karena mencampur adukan keduanya. Ingatlah, aset produktif bersifat jangka panjang. Maka jangan sampai kebutuhan mendadak memaksa Anda menjual aset tersebut sebelum sempat menghasilkan. Dan yang tidak kalah penting, belajarlah untuk melihat aset bukan sekedar dari sisi harga, tetapi dari sisi potensi penghasilan. Barang yang mahal belum tentu produktif, sementara hal yang sederhana bisa sangat bermanfaat jika dikelola dengan benar. Dengan menjadikan aset produktif sebagai tujuan tabungan, Anda tidak hanya sekedar menyimpan uang, tetapi juga membangun pondasi keuangan yang dapat menopang kehidupan Anda di masa depan. Bahkan bisa jadi, aset inilah yang kelak menjadi sumber kebebasan finansial Anda, di mana penghasilan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tenaga dan waktu yang terbatas. Pada akhirnya, menabung untuk membeli aset produktif adalah salah satu langkah paling cerdas dalam perjalanan finansial seseorang. Karena dari situlah, tabungan kecil Anda bisa berkembang menjadi mesin penghasil kekayaan yang terus bekerja bahkan saat Anda beristirahat. Poin 6. Menabung untuk kesehatan dan asuransi. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, salah satu kenyataan hidup yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa kesehatan merupakan aset terbesar dalam kehidupan manusia. Tanpa kesehatan yang baik, sehebat apapun harta yang kita kumpulkan, semuanya akan terasa hambar. Namun seringkali orang baru menyadari pentingnya kesehatan ketika tubuh sudah jatuh sakit. Inilah sebabnya menabung untuk kesehatan dan asuransi menjadi bagian yang sangat penting dari perjalanan finansial kita. Bukan hanya sebagai bentuk perlindungan, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana, menabung untuk biaya kesehatan. Kita tahu bahwa biaya berobat tidaklah murah. Harga obat, biaya rawat inap, hingga tindakan medis tertentu seringkali membebani keuangan seseorang, bahkan dapat menguras tabungan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun. Oleh karena itu, menyisihkan dana khusus untuk kesehatan merupakan langkah bijak agar saat ujian datang, kita tidak terjebak dalam kesulitan finansial.
Selain itu, di zaman modern ini terdapat satu instrumen yang sangat membantu, yaitu asuransi kesehatan. Asuransi berfungsi sebagai perisai finansial yang melindungi kita dari risiko besar yang mungkin datang tiba-tiba. Dengan membayar premi secara rutin, kita membeli rasa aman dari ancaman biaya kesehatan yang bisa melonjak di luar perkiraan. Namun penting untuk diingat bahwa memilih asuransi tidak boleh asal-asalan. Banyak orang yang merasa kecewa karena kurang memahami isi polis yang mereka ambil. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Cakupan perlindungan. Pastikan asuransi tersebut benar-benar menanggung kebutuhan utama seperti rawat inap, operasi, hingga perawatan penyakit kritis. Kredibilitas perusahaan. Pilihlah perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik dan mampu memberikan layanan sesuai janji. Kesesuaian dengan kebutuhan. Jangan tergiur dengan produk yang mahal namun tidak relevan dengan kondisi Anda. Sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan real. Selain itu, asuransi jiwa juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga jika suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan lebih dahulu. Dengan adanya proteksi ini, keluarga yang ditinggalkan tidak akan langsung kehilangan sumber penghasilan, karena sudah ada dana pertanggungan yang bisa menopang kehidupan mereka. Di luar itu, menabung untuk kesehatan juga bisa dilakukan dalam bentuk investasi pada gaya hidup sehat. Misalnya, menyisihkan dana untuk membeli makanan bergizi, berolahraga secara rutin, melakukan medical check-up berkala, atau mengikuti program kesehatan tertentu. Meski terlihat sederhana, langkah-langkah ini sesungguhnya merupakan bentuk tabungan jangka panjang yang nilainya sangat besar, yaitu kesehatan yang terjaga hingga usia lanjut. Sahabat sekalian, kesehatan adalah investasi yang nilainya jauh melampaui harta. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa bekerja, tidak bisa menikmati waktu bersama keluarga, bahkan tidak bisa menikmati hasil tabungan kita sendiri. Oleh karena itu, menabung untuk kesehatan dan memiliki asuransi adalah wujud nyata dari rasa syukur. Syukur karena kita ingin menjaga tubuh yang dititipkan Tuhan, dan syukur karena kita tidak ingin membebani orang-orang yang kita cintai. Dengan demikian, marilah kita melihat kesehatan bukan sekedar kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari strategi finansial yang harus disiapkan sejak dini. Tabungan yang Anda sisihkan hari ini, baik berupa dana kesehatan maupun premi asuransi, adalah benteng yang akan melindungi Anda dan keluarga ketika badai hidup datang tiba-tiba. 7. Mengalokasikan untuk reksadana atau instrumen investasi yang sesuai. Mengelola tabungan tidak hanya berarti menyimpannya di rekening bank semata. Tabungan sejatinya harus mampu berkembang agar nilainya tidak tergerus oleh inflasi. Disinilah peran investasi menjadi penting. Salah satu instrumen yang cukup bijak dan terjangkau bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah adalah reksadana. Reksadana pada dasarnya adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Dengan berinvestasi di reksadana, seseorang tidak perlu repot menganalisis pasar secara mendalam karena seluruh pengelolaan dilakukan oleh pihak profesional. Bagi Anda yang memiliki penghasilan sekitar 2 juta rupiah per bulan, reksadana menjadi pilihan yang masuk akal karena modal awal yang dibutuhkan relatif kecil. Beberapa platform bahkan memungkinkan investasi dimulai dari nominal Rp100.000. Hal ini tentu membuka peluang besar bagi siapapun yang ingin mulai menumbuhkan nilai tabungannya tanpa harus menunggu memiliki modal besar. Selain itu, reksadana juga memberikan fleksibilitas. Anda dapat memilih jenis reksadana yang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Misalnya, jika ingin hasil yang lebih stabil, bisa memilih reksadana pasar uang. Namun jika ingin potensi keuntungan yang lebih besar meski dengan resiko lebih tinggi, bisa mempertimbangkan reksadana saham. Dengan kata lain, instrumen ini memberi kesempatan untuk menyesuaikan strategi sesuai kondisi keuangan pribadi. Mengalokasikan sebagian tabungan ke dalam reksadana bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga membangun kebiasaan yang sehat dalam mengelola uang. Dengan disiplin menyisihkan dana secara rutin, tabungan tidak hanya mengendap, tetapi bekerja menghasilkan nilai tambah. Seiring waktu, hasil investasi ini dapat membantu mencapai tujuan-tujuan keuangan yang lebih besar, seperti melanjutkan pendidikan anak, mempersiapkan dana pensiun, atau bahkan mewujudkan rencana jangka panjang lainnya. Namun, tentu perlu diingat bahwa setiap investasi memiliki resiko. Karena itu, penting untuk tetap bijak, memahami instrumen yang dipilih, serta tidak tergoda dengan iming-iming keuntungan instan,
Investasi yang sehat adalah investasi yang dilakukan dengan kesadaran, kesabaran, dan pengetahuan yang cukup. Dengan demikian, reksadana atau instrumen investasi sejenis dapat menjadi salah satu cara terbaik dalam mengalokasikan tabungan. Tidak hanya melindungi nilai uang dari inflasi, tetapi juga memberi kesempatan bagi tabungan untuk berkembang dan memberi manfaat lebih besar di masa depan. Mengelola tabungan adalah seni yang membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan perencanaan masa depan. Uang yang kita miliki ibarat aliran air, jika tidak diarahkan dengan bijak, ia bisa mengalir tanpa kendali dan akhirnya hilang begitu saja. Tetapi jika dikelola dengan benar, aliran itu dapat menjadi sumber daya yang menopang kehidupan, memberi ketenangan, serta membuka jalan menuju kesejahteraan. Dari pembahasan ini, kita telah melihat bahwa tabungan tidak seharusnya hanya disimpan, melainkan juga dialokasikan dengan tujuan yang jelas. Mulai dari dana darurat yang menjadi benteng pertahanan saat keadaan tak terduga datang, asuransi yang melindungi dari resiko besar, tabungan pendidikan yang memastikan masa depan generasi berikutnya, hingga investasi yang membuat uang bekerja untuk kita, semuanya merupakan langkah-langkah bijak yang saling melengkapi. Kebiasaan ini memang tidak langsung terasa hasilnya dalam hitungan hari. Namun seiring waktu, setiap rupiah yang ditata dengan disiplin akan berkembang menjadi pondasi yang kokoh. Tabungan yang dikelola dengan baik akan memberi rasa aman, membebaskan kita dari kekhawatiran berlebih, dan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan hidup. Pada saat yang sama, ia juga memberi ruang bagi kita untuk mewujudkan impian-impian besar, yang mungkin terasa jauh pada awalnya, tetapi menjadi nyata berkat kesabaran dan perencanaan yang matang. Lebih dari sekadar angka di rekening, tabungan adalah cerminan cara kita menghargai diri sendiri dan masa depan keluarga. Ia menunjukkan bahwa kita tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga mempersiapkan hari esok dengan penuh kesadaran. Dengan pengelolaan yang bijak, tabungan bisa berubah dari sekadar simpanan pasif menjadi alat yang aktif membangun kualitas hidup yang lebih baik. Akhirnya, mari kita jadikan tabungan bukan sebagai beban, melainkan sahabat yang setia menemani perjalanan hidup. Tabungan yang terarah, dialokasikan dengan cermat dan dijaga dengan konsistensi akan menjadi saksi bahwa setiap usaha kecil yang dilakukan hari ini mampu membawa perubahan besar di masa depan. Sebab pada akhirnya, bukan seberapa besar penghasilan yang kita miliki yang menentukan kualitas hidup kita, melainkan seberapa bijak kita mengelola apa yang ada di tangan kita.